Pemirsa, kita awali Anyus sore hari ini dengan informasi TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar di Jakarta pasca demo sepekan terakhir. Lebih dari 3.000 personil diturunkan untuk menciptakan suasana kondusif di wilayah Jakarta dan sekitarnya. TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar di Jakarta pasca demo sepekan terakhir. Diawali dengan apel pagi, prajurit TNI AD bersiap melakukan patroli skala besar di titik vital pasca demo di Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 3.335 personil atau 33 kompi dikerahkan untuk patroli pada pagi hari. Sebanyak 15 kendaraan bermotor roda 2, 10 kendaraan taktis maung, dan 3 truk pengangkut dikerahkan pada patroli kali ini. Tak hanya prajurit dari Kesatuan Kodam Jaya dan Kostrad, namun juga dilibatkan Kesatuan Marinir TNI Angkatan Laut, serta Kopasgat TNI Angkatan Udara. Selain TNI dan polisi, Polda Metro Jaya juga menggelar patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Adisti Nur Arifah di markas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Adisti. Bagaimana situasi jalannya patroli skala besar sore hari ini? Selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini tengah dilakukan patroli skala besar oleh Polda Metro Jaya, yang mana ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan warga Jakarta. Saya akan tunjukkan kepada Anda, David dan juga pemirsa, di layar televisi Anda bisa lihat bersama bagaimana saat ini terlihat personil kepolisian dari Polda Metro Jaya yang tengah melakukan patroli skala besar. Tadi kegiatan patroli ini sudah dimulai dari titik Polda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Adapun tadi rute-rute yang disisir tentunya oleh tim patroli ini adalah kawasan-kawasan yang dinilai menjadi sasaran kericuhan yang sempat terjadi beberapa hari belakangan ini. Tadi dari Polda Metro Jaya melewati Jalan Jenderal Sudirman, kemudian sempat melintas ataupun berputar di arah Bundaran HI, lalu menuju ke kawasan Gatot Subroto. Kemudian dari Gatot Subroto ini juga menuju ke arah Kuningan. Selanjutnya tadi melintas juga di kawasan Duren 3 dan saat ini berada di wilayah Mampang Perapatan, karena memang ada sebanyak 300 personel kepolisian dari Polda Metro Jaya yang dikerahkan untuk kegiatan patroli skala besar pada sore hari ini, di mana ini juga terbagi dalam 2 tim dengan rute yang berbeda. Kalau untuk tim pertama yang tengah kami ikuti, ini merupakan tim yang melakukan patroli pada kawasan di Jakarta Selatan dan menuju ke Jakarta Timur. Kemudian untuk tim lainnya yang melakukan patroli ini juga nantinya menyasar ke wilayah Jakarta Pusat dan juga ke Jakarta Barat. Nah, dalam kegiatan patroli skala besar ini kita lihat bersama bagaimana personil dikerahkan menggunakan kendaraan motor trail dan juga tentunya dengan pakaian lengkap. Seperti terlihat bagaimana personil ini juga terlihat menggunakan rompi anti peluru dan juga dengan perlengkapan lainnya. Lalu juga selain menggunakan motor trail, ini juga dikerahkan kendaraan taktis atau rantis, lalu juga mobil patroli yang biasa memang digunakan dalam kegiatan-kegiatan patroli oleh kepolisian ini. Dan kalau tadi kami melihat sepanjang kegiatan patroli skala besar ini tidak terlihat adanya gangguan keamanan ataupun kericuhan ataupun juga aksi demonstrasi yang terjadi pada sore hari ini. Bagaimana kalau melihat juga situasi lalu lintas ataupun juga di sekitaran wilayah yang tadi sudah dilalui, juga terlihat bagaimana keadaan aman dan juga kondusif, David. Dan kami masih akan terus memantau nanti seperti apa kegiatan dari patroli. Baik, terima kasih Adisti Nur Arifah melaporkan langsung dari kawasan perempatan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Adisti.
Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini pasca demo sepekan terakhir di beberapa wilayah di Jakarta. Dan kami juga sudah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore, Amrina, bagaimana situasi saat ini di kawasan Senen? Iya, Devi dan juga pemirsa, untuk situasi di area Simpang Senen tempat kami melaporkan saat ini pasca adanya kericuhan begitu dalam beberapa waktu yang lalu, ini nampaknya memang sudah berangsur-angsur normal dan juga kondusif, baik itu dari sisi arus lalu lintas ataupun juga dari sisi kegiatan masyarakat ataupun juga warga sekitar. Nah, untuk arus lalu lintas yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi ataupun juga diterapkan rekayasa lalu lintas dan juga cepat disterilkan, sekarang semua jalur di Simpang Senen ini sudah dibuka dan juga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun juga sepeda motor, dan arah dari Simpang Senen menuju ke arah Tugu Tani ataupun juga sebaliknya ini pun juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan secara normal kembali. Sementara itu untuk area sekitar yakni kegiatan masyarakat yang sebelumnya memang sempat cukup terganggu akibat adanya aksi kericuhan itu, ini pun juga sekarang sudah berangsur-angsur normal, dan juga ruko-ruko yang sempat tutup kemarin ini pun juga sudah berangsur-angsur sudah mulai beroperasi kembali. Kami bisa melihat adanya aktivitas jual beli di area ruko ataupun juga pedagang sekitar, pedagang kaki lima, pedagang asongan yang sudah mulai melakukan aktivitas jual beli secara normal kembali. Meskipun demikian, memang Davi, kami melihat ada sejumlah ruko yang nampaknya memang masih tutup dan juga belum melakukan kegiatan dikarenakan dari pihak ruko dan juga pihak sekitar ini masih menunggu situasi aman 100%, baru nantinya mereka akan melakukan kegiatan seperti sedia kala. Nah, untuk di area Simpang Senen ini terdapat 2 halte yang terdampak, diantaranya adalah halte Senen Toyota dan juga halte Senen Sentral yang mana sempat ludes terbakar, dan hingga kini dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta kami melihat terus menurunkan petugas untuk melakukan perbaikan dan juga pembenahan di halte. Oleh karena itu memang untuk 2 halte tersebut tidak dapat dioperasikan ataupun juga tidak dapat difungsikan secara normal, baik itu mengambil penumpang ataupun juga menurunkan penumpang, sehingga bagi penumpang ataupun juga masyarakat yang akan menggunakan Transjakarta ini dialihkan menggunakan halte yang berada di area Terminal Senen. Namun demikian, dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini nantinya akan mencoba untuk memasang adanya mesin tap-in, sehingga nanti dalam waktu dekat untuk mesin tap-in ini akan dipasang di sekitar halte Transjakarta di Simpang Senen ini, sehingga nanti masyarakat bisa mulai naik turun dari halte Transjakarta ini. Meskipun sekarang situasi sudah mulai berangsur-angsur normal dan juga kondusif, kami tadi sempat berbincang dengan masyarakat di mana mereka memang masih mengharapkan pemerintah agar mendengar aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang pro rakyat, sehingga nantinya situasi di area Jakarta di segala titik ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Adisti Nur Arifah melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat, di mana aktivitas di sana sudah berangsur normal kembali, pertokoan juga sudah mulai buka dan situasi kondusif. Terima kasih Adisti, selamat bertugas kembali. Polisi menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Mereka ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis saat unjuk rasa berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain sebagai tersangka. Del Pedro Marhain diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif
untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah Del Pedro Marhain saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. terkait dengan situasi yang terjadi. Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Para tersangka itu telah ditahan. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini akan kami sampaikan lebih lanjut, rekan-rekan. Ya.
Sempat dijarah, jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni seharga 11 miliar rupiah dikembalikan pihak keluarga. Sebelumnya, jam tersebut diambil saat rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah pada hari Sabtu lalu. Yang punya ketahuan ini, part nomornya ini, Pak. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni, yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni pada Sabtu 30 Agustus lalu. Yang jelas itu banyak, dan dia waktu pada saat ada yang bawa barang segitu banyaknya, ada yang terjatuh dan ada yang orang sampai nggak bisa megang itu barang, dan akhirnya dia ngambil itu barang itu dia hanya mendapatkan satu buah tasbih dan jam itu yang dia pikir harganya yang ya dia senang aja gitu dapat jam gitu, ternyata dari proses itu gitu loh, dapat jam, ternyata jam itu dan dilalainya ada pada saat itu dia juga senang aja gitu. Anak-anak sekarang itu lagi bikin vlogger dan ada di situ dia ditanyain, kamu dapat apa gitu kan, kamu dapat apa, ternyata sampai viral itu karena ada yang bikin vlogger dan dia menyebutkan dapat jam, dia tuh nggak tahu Kak jam itu merek apa, jam itu nanti kedetek dengan harganya segitu fantastis gitu kan, jadinya dia tuh nggak nyangka seakan jadi seviral ini. Orang tua remaja tersebut juga mengaku usai mengetahui anaknya membawa pulang jam tangan Richard Mille Limited Edition senilai 11 miliar rupiah, pihaknya langsung berkomunikasi dengan RT dan RW setempat agar barang mewah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana iNews melaporkan.